ini kajian 15 menit karena kita bakal membahas jaringan penting banget tentunya dengan biaya hasil ini. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang dua jejak awal kebangkitan, yaitu lahirnya Budi Utomo dan Serikat Islam. Penasaran gak sih bagaimana awal rumah keduanya ini muncul dan kenapa keduanya bisa jadi titik awal kebangkitan? Yuk kita pergi bareng bersama dengan garis sumber. Nah, biar gak lama, langsung aja gak sih kita perkenalkan sebelumnya. Aku belum sih, apalagi yang di mana ketiga itu ribet banget. Dia tadi banget sih. Gimana ketemu Pak Budi lah. Kalian tahu nggak sih? Apa ya kalau misalnya dengan nama Pak Budi itu jadi keinget sama Budi Utomo gitu loh. Oh iya. Ya gitu, itu kayaknya Budi Utomo itu nama orang. Bukan tahu Budi Utomo itu bukan nama orang. Emang sih sebagian orang anggap Budi Utomo itu nama orang. Padahal fun fact-nya Budi Utomo itu adalah sebuah organisasi. Jadi asal-usulnya Budi Utomo itu berdiri pada 20 Mei 1908 di Jakarta. Waktu itu sih masih Batavia ya. Dan pendirinya adalah para pelajar Skopje, yaitu sekolah kedokteran untuk pribumi zaman kolonial. Nah, tokoh utamanya itu ada Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin. Nah, si Dr. Wahidin ini tuh punya ide keren banget. Dia pengen ningkatin kualitas pendidikan buat anak-anak pribumi supaya bisa punya masa depan yang lebih baik. Nah, waktu itu kan rakyat Indonesia kan masih banyak yang nggak bisa sekolah karena akses pendidikan cuma buat bangsa Belanda atau golongan atas. Nah, dari situlah muncul gagasan kalau mau bangsa ini maju ya dimodal dari pendidikan. Nah, mereka itu pengen ningkatin taraf hidup rakyat lewat ilmu pengetahuan dan kesadaran nasional. Jadi kalau anak sekarang itu bahasanya semacam upgrade mindset buat masa depan bangsa. Terus dalam perkembangannya Budi Utomo itu mulai dikenal luas banget dan banyak cabang didirikan di berbagai daerah Jawa sama Madura. Dan makin banyak orang yang gabung, mereka juga mulai terlibat di bidang politik, misalnya dengan ikut dalam dewan-dewan lokal, bentuk pemerintahan Belanda buat memperjuangkan kepentingan rakyat. Aku mau nambahin sesuatu deh. Jadi Budi Utomo ini walaupun mereka belum berani buat membahas kemerdekaan, tetapi mereka tuh udah membangun satu hal yang penting banget. Tahu nggak kalian? Apa tuh? Nah, itu tuh kesadaran nasional. Nah, Budi Utomo tuh mengajarkan rakyat-rakyat Indonesia itu tuh untuk berjuang bersama dan bersatu bersama-sama untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Nah, habis itu tuh mengapa? Nah, dari situlah mengapa Budi Utomo tuh menjadi organisasi pelopor kesadaran nasional. Soalnya dulu tuh belum ada organisasi yang seperti Budi Utomo. Budi Utomo kan membangun organisasi itu dengan kesadaran nasional sendirian. Nah, makanya mengapa Budi Utomo itu disebut sebagai organisasi pelopor kesadaran nasional. Nah, karena peran besarnya itu pada tanggal 20 Mei 1908 itu tuh ditetapkan sebagai tanggal kesadaran nasional itu loh. Kalian tahu nggak sih ada teman tentang Bang Doi bisa masuk sejarah di guru? Dong bisa. Terus? Dong kalau itu bisa masuk sejarah dong. Ceritain. Nah, kalau sebenarnya tadi kita udah membahas Budi Utomo, kali ini kita akan membahas organisasi yang lumayan besar nih. Makanya itu Serikat Islam. Awalnya 1911 ini dinamakan juga SDI atau Serikat Dagang Islam. Pendiri utamanya ini adalah Haji Sapardi. Dia juga seorang pedagang mati. Tujuan SDI ini hanya untuk melindungi para pedagang pribumi supaya terhindar dari ketidakadilan dari pedagang asing lainnya seperti Tionghoa dan Belanda. Soalnya waktu itu pedagang pribumi sering kalah saing karena aturan dan marahnya nggak seimbang. Jadi SDI hadir buat menjadi wadah supaya tidak berjuang untuk orang lain. Tapi lama-lama mereka juga sadar kalau masalah bangsa ini bukan cuma soal dagang doang. Akhirnya tahun 1912 diubah namanya menjadi Serikat Islam yang ke-13.
perjuangan juga mereka ke berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik. Tokoh paling pentingnya itu Haji Umar Said Deko Minoto, bisa dijuluki sebagai guru para pendiri bangsa. Si pimpinannya si berkembang pesat, menyebar ke berbagai banyak kota lainnya dan anggotanya juga mencapai ratusan ribu dari berbagai kalangan seperti pedagang, petani, buruh, bahkan pelajar. Terus kita bisa juga mulai bikin rakyat terhadap pikirannya. Terus mereka membuat bersatu dan lawan ketidakadilan kolonial Belanda. OPNS ini kayak influencer di zaman pada masa itu. Jadi semua orang, semua kalangan buat bangkit bareng. Tapi karena semakin besar, mulai muncul perbedaan pandangan terhadap organisasinya. Kita tahun 1970-an ada sebagai komunisme, terutama dari Semarang, sedangkan kelompok lainnya tetap berpegang pada ajaran Islam dan moralnya. Dan sedang muncul dua kubu besar, Nasi Putih yang beralasan Islam, Nasi Merah condong ke paham diri alias komunis. Keduanya beda cara perjuangan. Nasi Putih pengen Nasi Putih dipimpin oleh Dr. Minoto dan tetap berjuang secara damai, sedangkan Nasi Merah keluar dan untuk membentuk Partai Komunis Indonesia atau PKI. Walaupun beda jalan, dua-duanya tetap punya tujuan sama, pengen Indonesia mandiri atau merdeka. Dan setelah Dr. Minoto lama, Nasi Putih lanjut menjadi Partai Serikat Islam atau PSI, lalu berubah menjadi PSID atau Partai Serikat Islam. Jadi intinya Serikat Islam itu Serikat Islam itu bukti kalau perjuangan besar bisa lahir dari hal yang kecil. Jadi kalau dari dagang doang bisa jadi sejarah ya guys. Iya, kira juga itu tuh isinya kayak keagamaan, keislaman, Oh iya, isunya banget ya guys. Oh iya, dari siapa nih perkenalannya? dari moderator dulu kali ya. Halo guys, aku Mutian Roka Yohana. Halo guys, aku Fahrul Riana Ahmad Rizky. Halo guys, aku Zalfa Hasna yang biasa Gunawan. Sejujurnya ya, aku tuh sebenarnya udah paham tentang Serikat Islam dulu juga. Aku awalnya Serikat Islam ini tuh kayak organisasi yang ngomongin Islam gitu loh, kayak Habib, terus Gus, kayak itu lah pokoknya. Oh ternyata aku itu dulu tau tuh dagang. Jadi tuh Serikat Islam itu awalnya dari pedagang kecil gitu loh. Ya sebenarnya sempat sih aku dapat informasi dari TikTok, dari internet, dari Google manapun itu. Tapi sebelumnya aku boleh minum dulu nggak sih? Soalnya aku haus banget nih dari tadi. Ayo guys, kita minum dulu nggak sih? Oh iya, aku baru ingat kemarin aku kan baca ya di internet. Jadi tuh kan kata kamu juga ada perpecahan si merah sama si putih. Nah dulu itu sempat kayak mereka tuh punya debat yang panas banget loh. Nah si merah ini tuh pengen membebaskan Indonesia tuh lewat jalan revolusi. Tapi kalau si putih ini tuh pengen bebasin Indonesia tuh lewat jalur kayak keagamaan gitu loh. Terus abis itu karena emang mereka berbeda pendapat dan emang gak bisa disatukan kembali, akhirnya pada tahun 1921 mereka tuh bubar. Jadi kita bisa membedakan si merah sama si putih. Si merah mereka tuh kayak membangun kayak mereka tuh bersatu dengan PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah mereka tuh pemimpinnya itu tuh Darsono sama Sedawa kalau nggak salah.
Terus abis itu kalau si putih ini tuh tetap dipimpin oleh Joko Winoto. Nah abis itu tuh karena walaupun mereka berbeda pendapat ya, biasanya kan kalau berbedaan pendapat tuh sering perang apa ya, gemak fisik itu ya, kayak tembak tembakan atau apapun itu. Nah tapi fun fact-nya mereka tuh nggak ada perang secara fisik gitu loh. Jadi mereka tuh cuma mengeluarkan pendapat mereka masing-masing. Jadi kalau misalnya si merah pengen lewat revolusi, terus si putih lewat jalur damai, ya akhirnya mereka menentukan jalannya masing-masing. Dan setelah Joko Widodo ini wafat, akhirnya Partai Serikat Islam ini tuh berubah menjadi PSI, Partai Serikat Islam, lalu menjadi PSII atau Partai Serikat Islam Indonesia. Dan akhirnya si merah ini tetap melanjutkan lewat jalur komunis yang nantinya akan menjadi pengaruh besar bagi Indonesia. Ya walaupun nanti akhirnya dilarang juga sih komunis ini, tapi ya kalau aku simpulin, walaupun berbeda pendapat, tetapi itu nggak selalu buruk loh. Berbeda pendapat itu bahkan berbeda pendapat itu menjadi bisa membuat cerita-cerita Indonesia tuh semakin banyak dan membuat Indonesia tuh semakin kuat gitu loh guys. Jadi tuh misalnya tuh mereka itu berbeda pendapat tapi nggak sampai perang gitu ya. Iya, jadi mereka tuh cuma mengeluarkan pendapat mereka masing-masing kayak gitu. Iya. Jadi kamu belum makan. Itu satu lagi ya, aku jarang makan jadi soalnya. Ya, jadi kan apa ya, kesimpulan dari Ulama Serikat Islam itu tuh ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Betul banget. Jadi kalau kesimpulan dari kalian berdua dan dari saya sendiri itu, jadi Budi Utomo sama Serikat Islam itu tuh ya walaupun mereka awalnya dari organisasi kecil, tetapi kalau mereka punya niat yang besar untuk membebaskan diri dari penjajah, mereka tuh bisa banget menjadi organisasi yang besar, bahkan hingga masuk sejarah Indonesia. Jadi kalau misal kalian punya keinginan, kalian tuh bisa banget jadi kayak lebih kuat lagi kalau kalian tuh punya niat yang bagus banget nih, itu walaupun dari kecil. Kalau kesimpulan dari aku sih ya, Budi Utomo itu ternyata bukan nama orang ya guys, itu jangan salah, itu adalah sebuah organisasi. Unik banget gak sih, tapi Budi Utomo dikira nama orang atau tokoh penting itu ternyata itu adalah sebuah organisasi. Dan Sarekat Islam juga ternyata bukan tentang keagamaan ya, itu lebih ke berdagang. Unik banget gak sih guys? Oh berarti perdagangan Serikat Islam itu pedagang-pedagangnya isinya umat Islam semua? Iya. Oh. Jadi ceritanya bagus banget ya sih, kita ngomongin Budi Utomo sama Serikat Islam. Kira-kira udah lama nggak sih tadi kita ngomongin dari tadi? Udah berapa lama? Kita ada nggak sih 10 menit? Nggak mungkin nggak sih 5 menit? Ceritanya kita lama. Langsung aja pembahasan kita hari ini dari teman-teman juga kalau dari Serikat Islam itu menyampaikan institusi dalam membangkitkan kebangkitan nasional di Indonesia. Dan dari keduanya juga kita bisa bahwa semangat itu ada dari dulu, dan tugas kita sebagai gen adalah untuk meneruskan semangat itu. Pokoknya itu yang juga maksudnya. Tapi kita harus mengikuti perjalanan itu sebagai bahan bakar. Jadi guys, Benar banget. oh iya, makasih ya buat semuanya. Semangat banget ya buat para saudara yang juga menyempetin waktu untuk buat share tentang materi yang pengalaman yang saya tahu. Terus juga terima kasih buat para audiens yang udah stay dari jadi itu aja ya buat potensi sama seperti ini ya. Terima kasih.